Halo teman, hidup saya hancur karena pinjol. Saya galbay 60 juta mulai hari ini. Fun fact saja, ini bukan hidup saya tapi hidup teman saya yang kemarin curhat kepada saya tentang masalah pinjaman online ini. Dia sudah stres dan dia frustasi menghadapi yang namanya pinjaman online karena dia awalnya cuma pinjam di satu aplikasi saja, yaitu Akulaku. Tapi karena dia tidak bisa membayar, langsung dia pinjam di aplikasi yang lain, Kredivo. Nah, untuk kedepannya lagi dia terus-terusan hutang seperti itu, teman-teman. Kenapa kok bisa hutangnya seperti ini? Karena dia sudah tergoda yang namanya jerat judol atau judi online. Nah, ini sangat berbahaya sekali. Teman saya sudah melakukan judi online di kakek Zeus ya teman. Jadi dia mempertaruhkan semuanya, dari hartanya, bulanannya, uangnya, semua ditaruhkan di judi online ini, dan dia lama-kelamaan uangnya tergerus habis dan dia mulai nakal pinjam-pinjam di aplikasi pinjaman online. Nah, untuk sekarang per hari ini dia totalnya sudah sampai 60 juta rupiah tanggungan di pinjaman online. Nah, ini sekitar 5 aplikasi pinjaman online yang sudah dia galbaikan ya teman. Ini termasuk Akulaku, Kredivo, Shopee Paylater. Nah, Shopee Paylater ini sangat besar sekali ya teman, sekitar 20 juta rupiah dia menerimanya. Terus untuk GoPaylater dia juga galbay, jadi banyak sekali pinjaman online yang dia sudah galbaikan sampai detik ini, dan tidak ada satupun yang namanya developer datang ke rumah dia. Padahal dia sudah nungguin kalau umpamanya developer datang, dia sudah menata mentalnya, dia sudah memberanikan diri akan menghadapi developer jika developer datang ke rumah. Nah, untuk pinjaman 60 juta rupiah ini bisa membuat dia stres teman. Dia ini sampai berpikir bunuh diri, saya bagaimana membayarnya, saya tidak punya uang spesial pun bagaimana. Nah, itu karena dia pikirannya terus menerus kepada judi online. Jadi teman saya ini sudah kecanduan yang namanya judi online. Dia sudah mempertaruhkan semuanya, dari uang bulanannya, dari hasil dia kerja itu dikumpulkan untuk main judi online. Jadi dia stres sendiri, frustasi sendiri menghadapi ini. Jadi dia minta saran kepada saya, bagaimana nih bagusnya saya bisa keluar dari jerat judi online dan pinjaman online. Saya sudah stres, sudah 60 juta lebih hutang saya. Nah, saya langsung memberi solusi kepada dia. Jika umpamanya ingin lepas dari keduanya, teman-teman atau teman saya itu harus melepaskan atau mengikhlaskan diri, harus lebih kuat menghadapi yang namanya godaan untuk main judi lagi. Jangan pernah tergoda untuk ini. Terus untuk hutang dipinjol bagaimana? Kan 60 juta rupiah itu nilai yang sangat besar sekali. Nah, saya sarankan untuk galbay saja, tidak usah memikirkan untuk membayarnya. Nah, kalau dia berpikir cara untuk melunasi tagih 60 juta rupiah, itu sama saja dia akan jadi stres gila ya teman, karena uang itu sangat banyak sekali. Dan lebih baik dia mulai hari ini stop yang namanya hutang untuk bayar hutang lagi, stop untuk bermain judi online. Nah, ini sangat sulit sekali teman, karena pola pikir penjudi online itu beda dengan pola pikir orang normal ya teman. Jadi dia tetap berpikir ingin judi terus, sebelum hartanya habis sampai titik nol dia terus judi ya teman. Jadi dia tidak akan bisa untuk dikasih saran. Teman saya juga seperti itu, sudah saya kasih saran macam-macam, tetap tidak mau, tetap ingin yang namanya mengembalikan modal dia. Modal dia sudah lumayan banyak, sudah 100 juta lebih yang sudah hangus jadi 0 rupiah di pinjaman online ini. Dan dia juga kalau tidak main itu ditelepon atau di WA dari admin judi online untuk bermain lagi, dikasih uang lagi. Misalnya dia mau main dia 100.000, nanti akan ditambah 150.000 seperti itu teman. Jadi deponya dikali lipatkan. Kenapa? Karena admin tahu dia tidak punya uang, jadi dikasih diskon seperti itu, dikasih fee tambahan agar dia bermain judi lebih giat lagi. Jadi dia sangat semangat judi sampai detik ini. Jadi sudah sarankan macam-macam, tetap nggak bisa lepas dari judi online, karena ya mindset orang beda-beda teman. Mengubah mindset orang itu sulit sekali. Jadi tidak mungkin kita bisa merubah mindset penjudi jika dia tidak merubah dari diri dia sendiri. Jadi saya cuma bisa ngasih saran, paling nggak saya sudah memberikan saran teman, karena sulit sekali menerima saran kalau penjudi itu dia berpikir dengan cara yang berbeda dengan orang normal ya teman. Jadi saya kasih saran seperti itu, dia juga cuma ngangguk-ngangguk, tapi dalam hati mungkin akan main judi lagi teman, karena dia sudah ngincer ini sertifikat rumah mau digadaikan, mau buat judi online, kan gila ya teman. Jadi saran saya buat teman-teman,
stop judi online, stop pinjaman online ya teman. Jadi hiduplah seperti orang normal, kita bekerja dapat uang untuk bisa membayar atau memenuhi kebutuhan primer, sekunder, tersier kita. Jadi jangan pernah berpikir yang namanya judi online dan pinjaman online kalau tidak terpaksa. Nah, kalau sudah terjerumus maka sulit keluarnya teman. Apalagi judi online, kalau kita sudah terjerumus itu tidak akan balik lagi sebelum kita asetnya nol ya teman. Kalau sudah nol baru kita berpikir, kenapa kok saya bodoh sekali mempertaruhkan kepada bandar yang pasti akan memenangkan dia, tidak mungkin memenangkan saya. Kalau umpamanya memenangkan saya itu sebagai pancingan untuk kita lebih banyak deponya, dan itu bisa menjadikan dia untungnya lebih banyak teman. Jadi jangan pernah berpikir seperti ini, teman-teman harus fokus kembangkan diri, harus jauhi yang namanya judi online, jauhi yang namanya pinjaman online. Lebih baik teman-teman seperti biasa cari pendapatan lain untuk bisa meningkatkan value teman-teman, cari bakat teman-teman, itu mungkin lebih bermanfaat ke depannya daripada teman-teman main judi terus tapi ujung-ujungnya teman-teman kalah terus. Tidak ada istilahnya orang yang sampai detik ini menang judi online dan jadi kaya raya lewat judi online, itu tidak ada teman. Tapi kalau bandarnya itu pasti untung, pasti lebih banyak yang namanya keuntungan yang dia dapat dari penjudi itu. Jadi saran saya jangan pernah mendekati judi online ataupun pinjaman online. Nah, video singkat dari saya mungkin agak panjang teman, tapi yang jelas intinya saya ingin memberi informasi bahwa judi online itu sangat berbahaya dan pinjaman online itu juga sangat berbahaya. Jadi jangan dekati, kalau judi online jangan dekati sama sekali. Sekali teman-teman main maka ketagihan terus menerus. Jadi stop mulai hari ini, jangan main judi online. Apalagi kalau pinjaman online itu beda ya teman. Pinjaman online karena kita terpaksa untuk kebutuhan, tapi untuk judi online itu resmi kita mempertaruhkan uang kepada pihak yang jelas-jelas tidak akan memberi kita keuntungan. Itu jelas ya teman, sudah banyak sekali podcast yang bahas ini, dan saya ingin mengedukasi teman-teman agar lebih yang namanya berhati-hati kepada pinjaman online, judi online. Ini sangat bisa menggerus kehidupan kita, membuat kita stres, frustasi menghadapi ini. Jadi jangan pernah mendekatinya. Terus kalau sudah terjerumus ya sulit untuk balik lagi teman. Jadi teman-teman harus cari psikiater atau teman terdekat yang bisa diajak ngobrol, curhat masalah ini agar ke depan menemukan solusi-solusi yang lebih baik. Jangan pernah yang namanya malah menyendiri atau menguring diri, tidak bergaul dengan sesama. Kalau kita tidak bergaul maka pikiran kita sampai segitu saja, tidak ada perubahan signifikan. Jadi jangan pernah yang namanya menyendiri, harus banyak teman agar wawasan kita lebih luas, lebih punya pergaulan tentang masalah ini dan tidak jadi kuper ya teman. Bisa video singkat dari saya, suka bermanfaat. Jika teman suka dengan video ini bisa share ke teman-teman yang lain agar tidak kecanduan judi online lagi dan tidak kecanduan galbay pinjaman online. Ini video singkat dari saya, semoga bermanfaat. Tetap semangat kehidupannya lebih baik.